Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bang Dama dan Bang Muammar, kawan-kawan yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini kita akan menggarap beberapa bahasan, di mana bahasan ini saya kira menarik untuk kita diskusikan bersama, Bang, yaitu literasi dalam kungkungan hegemoni medsos. Di mana narasumber kita pada kesempatan kali ini adalah teman-teman dari Taman Baca Jagapura. Oke, kenalan dulu deh, coba dari sebelah sana. Ini tim atau kawan-kawan dari TBJ, dari Mas Muammar ya. Coba kenalin lah sedikit tentang biografi sampean gitu. Ya, halo teman-teman, sahabat Fathaila Channel. Nama saya Muammar Gaddafi. Saya sebenarnya lulusan SMA dan kebetulan terjun di dunia literasi Taman Baca Jagapura. Ya sedikit banyak dari diri saya yang bisa saya ceritakan. Ya intinya ya saya hanya pemuda dari Jagapura yang semangat ingin membentuk literasi. Siap. Sekarang satunya coba kenalan dulu. Nama istri ada berapa? Anak udah 7 barangkali ya, nggak apa-apa. Istri berapa Mal? Istri Mal? Istri Mawar 4. Ya. Kalau saya istri 1 aja. Satu, ya, siap. Enggak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dama Susanto. Kebetulan ya umur masih cukup muda lah. Masih ya. muda. Ada 18 tahun ke atas ya? 18 tahun ke atas baru. Tapi udah punya anak 1 ya. Siap. Ya kebetulan saya ada ketertarikan di literasi, di mana pada saat itu saya emang senang dan kawan-kawan saya senang baca, dan kebetulan kita kompak untuk membangun sebuah organisasi literasi. Ya, tepatnya Taman Baca Jagapura. Oke. Siap. Begini, Mas Dama dan Mas Muammar. Menarik, sahabat-sahabat Fathaila Channel, saatnya kita kupas, kita explore, kita habisi narasumber berdua ini, mumpung ada kesempatan, mereka bisa hadir ke sini, ini kapan lagi kan? Jangan dihabisin, nanti nggak kebagian yang lainnya. Pokoknya kita kupas habis lah, kan nggak mungkin, misalkan, saya yakin pasti kawan-kawan di sini, kawan-kawan TBJ punya kesibukan masing-masing ya, punya pekerjaan masing-masing, namun sempat tetap menyempatkan diri untuk konsen dalam bidang literasi. Tema kali ini adalah literasi dalam kungkungan hegemoni medsos. Begini Kang, saya undang Kang aja biar nambah akrab ya, biar siap. Ada romantisme di sana. Artinya menghilangkan romantis. Kita di sini merdeka. Oke, siap. Pokoknya menghilangkan feudalisme antara atasan bawahan dan kemudian antara strata-strata sosial lain. Sepakat kita undang Kang saja. Oke, begini Kang Dama dan Kang Muammar. Anggapan masyarakat, termasuk saya sendiri, dalam konteks pemuda ini seperti ini. Pemuda sekarang pasti mau tidak mau, dia mau terlahir dari desa mana saja, atau dia dari daerah mana saja, dia pasti akan terjebak dalam arus informasi kan. Karena arus informasi sekarang begitu kuat, begitu deras, sampai kita nggak jelas. Informasi sekarang yang datang hari ini, itu bisa tergantikan besok pagi. Entah dengan tema yang berbeda. Nah, belum sampai di sana, akibat dari derasnya arus informasi ini, pemuda ini pada galau. Akibat kegalauan ini menyebabkan beberapa hal. Yang pertama adalah pelarian mereka terhadap informasi ini, mereka lari pada dimensi yang lain. Contoh, ada di medsos. Untuk mengungkapkan perasaan, untuk mengungkapkan opini, bahkan kebenaran yang mereka anggap benar sekalipun, mereka share lewat medsos. Atau ada medsos datang, dan kemudian medsos itu dianggap benar oleh mereka, tanpa adanya satu seleksi, pertimbangan, atau analisis yang lebih dalam. Ini sumbernya benar apa enggak gitu. Nah, biasanya langsung lahap. Yang ketiga, permasalahan yang ketiga, ini internet ini punya efek samping yang lain kan, dalam konteks pemuda di Jagapura. Internet dengan game, dengan YouTube dan juga dengan medsosnya, ini wis kayak candu kan. Wis narkoba wis kalah kenang TikTok. Ya. Candu media sosial lebih tinggi, lebih ekstrim lah ya. Pokoknya medsos
YouTube karo game iki semacam candu baru dalam era milenial yang menyebabkan anak-anak muda itu kehilangan identitas. Sepakat kan seperti itu ya? Sepakat. Yang kita lihat seperti itu. Kang Dama, bagaimana pendapat sampean tentang pemuda itu? Ya, kalau menurut saya sih ya pribadi, opini saya tentang pemuda yang di kalangan desa sendiri, ya memang seperti itu. Mereka kadang kan zamannya sekarang media sosial ya, mereka hanya melihat apa itu postingan tanpa, terkadang mereka minim literasi, tapi mereka hanya melihat foto, melihat gambar. Disangka itulah yang sebenarnya. Itu yang terjadi tanpa mereka menganalisis dan tanpa mereka membaca. Entah itu membaca situasi, bukan hanya membaca tulisannya, tapi konteksnya berarti konteksnya, situasi. Itulah kita perkembangan tentang literasi itu. Berarti sepakat bahwasanya banyak pemuda yang terjebak dengan medsos. Dia hanya membaca apa nih? Membaca tulisannya tanpa melihat konteksnya. Bisa jadi apa yang dituliskan itu berbeda konteks ya, seperti itu. Menurut Kang Muammar bagaimana? Coba tentang pemuda sekarang. Kurang lebih sama seperti apa yang diutarakan Mas Dama. Ini deh perkembangan TikTok di Jagapura. Sebenarnya saya nggak pantas ngomong perkembangan TikTok karena saya juga belum pernah download TikTok. Paling tidak gini kan, sampean ini pernah melihat di akun Facebook sampean TikTok yang beredar itu bagaimana? Isinya orang-orang tua apa orang muda sih sebenarnya yang paling banyak gitu. Tapi saya juga berteman dengan kawan-kawan sejawat yang juga menggunakan aplikasi TikTok. Oh gitu. Itu saya survei dari beberapa umur dari generasi itu. Tidak hanya anak-anak muda yang bermain TikTok. Dari anak kecil, balita, anak muda, orang tua. Semua punya aplikasi TikTok. Kurang lebih 80% orang Jagapura punya semua kayak. Oke, gini Kang. Artinya TikTok itu kan orang joget-joget ya nggak salah ya. Yang joget-joget itu kemudian kita lihat itu manfaatnya apa sih asli? Manfaatnya apa itu? Saya bingung nih. Coba ini dulu Kang Muammar nanti. Saya sebenarnya nggak bisa jelasin manfaatnya gimana karena saya juga belum merasakan bagaimana sensasinya orang-orang berjoget-joget di kamera dengan lagu. Oke. Iya. Mungkin karena pergeseran budaya yang tadi Pak Asep ceritain, anak-anak muda jadi ketergantungan terhadap media tadi, yang mana anak-anak galau tadi menemukan media yang mana dia menemukan kesenangan di situ gitu. Tapi akibat dampak dari hal tersebut, dia hilang jati dirinya. Bahkan ada penyakit baru yang disebut TikTok syndrome. Ini bener apa cerita ini Pak ya? Maksudnya cerita. Ada seorang anak muda. Ya saya nggak bisa sebutin namanya. Dia bahkan ketika dia mendengarkan lagu, itu sudah gini-gini. Otomatis. Jadi refleks. Itu gerak refleksnya sudah terkontaminasi sama gerakan-gerakan yang ada di TikTok dan suara-suara yang ada di TikTok. Ini berarti sudah masuk ke mindset ya? Artinya sudah masuk ke mindset. Pikirannya tersendiri, maksudnya dibilang bahaya, ya bahaya, dibilang nggak bahaya, itu jadi kesenangan anak-anak muda zaman sekarang gitu. Oke, siap. Nah, Kang Dama nih sekarang. Coba Kang Dama, yang main game nih, yang main game online ya, game online lah. Taruh misalkan game online tentang perang atau entah olahraga ataupun kartu, itu kan lagi marak sekarang. Penggunaannya itu apakah orang-orang seusia seusia Pak Bupati misalkan, atau memang seusia kita dan di bawahnya SD, barangkali ada bayi yang main game. Kayaknya bayi ajaib sekali tuh ya kalau ada memang coba gimana tuh perkembangan game di Jagapura itu? Ya, kalau saya pribadi ya, karena berhubung saya juga bukan penikmat game online, jadi mungkin saya hanya mau opinikan dari kawan-kawan yang lain saja. Kayak teman-teman saya aja itu ada yang game online, ya, itu ada sebagian mungkin dijadikan sebagai pemasukannya buat mereka, income. Iya. Ada yang sebagian sekedar untuk merefresh otak aja mungkin. Merefresh otak, tapi tapi ya itu kecanduan akhirnya. Awalnya mungkin ya iseng-iseng, tiba-tiba asik ya. Tiba-tiba asik, akhirnya kecanduan. Oke. Terima kasih nih Kang Dama, Kang Muammar. Nah, saya dengar sekarang ini saya masuk ke tema nih. Saya dengar di saat budaya
literasi itu turun drastis, bahkan menurut penelitian bahwasanya dari 100 orang pemuda di Indonesia, itu 1 orang saja yang hobi dengan baca dan literasi. Nah, ada sekelompok pemuda Jagapura yang kemudian mereka mau terjun ke literasi, terjun kepada sisi membaca, menulis, dan ini konteksnya dalam buku ya, yang konsen mereka itu ingin mencerdaskan anak-anak, atau paling tidak kalau tidak mencerdaskan itu membuat bahagia anak-anak ya, khususnya anak-anak kecil. Dibuka lapaknya di sana, digelarkan buku-bukunya meskipun terbatas. Nah, ini aslinya priben, bisa-bisanya ada sekelompok pemuda dengan budaya medsos, dengan budaya game, dengan budaya TikTok, kok terjunnya ke literasi, malah buka lapak buku Kang Muammar. Nah, dari Kang Muammar dulu ini otaknya sing konslet, kudunya kan medsosan. Iya. Seharusnya kan kita TikTok atau seharusnya kita YouTube. Tapi kenapa ke literasi gitu loh? Enggak kan? Ya, yang Nah, saya ikutan ya sebelum Kang Muammar, saya juga ingin jadi iya, kegoda. santai aja Bang. Udut dulu. Udah dulu ya. Nah, Kita ngobrol santai aja, Bang. oke, gimana Kang? Pertama saya mengutip dari kata-katanya Sohoki. Siapa Kang? Kata-katanya Sohoki. Oke, Sohoki, iya, aktivis iya, tahun aktivis 60-an. itu, iya. Yang mana dia menyatakan satu kata, menjadi apatis atau mengikuti arus. Tapi ada pilihan lain, dia memilih menjadi manusia merdeka. Oh, menjadi apatis atau mengikuti mengikuti arus? Apatis itu apa? Apatis itu bungkam. Oke. Atau oke. mengikuti arus, atau mengikuti keadaan. Medsos yang itu ada. ya. Medsos itu arus yang harus Iya. diikuti. Oke, tapi pilihan Tapi pilihan yang Pak? ketiga adalah menjadi manusia merdeka. Apa itu yang dimaksud dengan manusia Saya merdeka? pikir literasi ini adalah suatu gambaran manusia merdeka, Pak. Oh, Saya iya, iya. pikir. Lah mengutip dari kata-kata itu, yang awal mana kita sekelompok pemuda sebenarnya yang kita juga sebenarnya galau, Pak. Galau karena tidak menemukan dunianya. Iya. Awalnya kita itu cuman hanya sekumpulan pemuda yang suka-suka baca buku masing-masing tadinya. Dari satu anak itu suka baca buku, dari saya juga suka baca buku, dari Kang Dama mungkin suka baca buku, dan kebetulan juga terkumpul dari anak-anak yang peduli lingkungan juga. Lah berawal dari situ pada tahun 2016 itu ada sebuah ada kawan dari Taman Baca Balaraja. Sebentar Kang. Iya. Ini gini, menarik ini. Artinya bisanya sampean dan kawan-kawan di Iya. TBJ konsen dalam literasi. Ini inspirasinya dari Suhokji nih. Iya. Artinya ingin manusia yang merdeka itu. Iya, manusia dengan cara berliterasi. tadi. Oke. Dan poin-poinnya tadi adalah asal muasalnya itu hanya sebatas hobi baca buku ya. Hobi baca buku. Tuker-tukeran buku. Lanjutkan Kang, gimana itu? Lah, awalnya kayak gitu, maksudnya hobi. Kita mengadakan kegiatan ngopi sambil baca buku. Dari anak-anak saya, Mas Dama dan lain-lainnya, itu ada kopi, ada buku dibaca. Terus kita habis baca buku kita diskusikan. Apa sih hal-hal yang kamu dapat dari membaca? Oh, ternyata itu menjadi sebuah keasikan tersendiri dari kelompok kita. Oh, ternyata ada yang lebih mengasihkan dari main HP loh. Oke. Debat. Lebih asik dari main handphone ya. Ada yang catat ini. Iya, ada yang lebih asik dari main HP loh. Siap. Membaca, lalu Oke. kita ngobrol Iya. apa yang kita dapat dari apa yang kita baca gitu. Karena candu dalam buku itu lebih Iya, lebih positif candu dari dalam buku. Siap. Lah bermula dari situ, kenapa sih kita nggak menyebarluaskan ke masyarakat? Jangan hanya kita doang nih yang merasakan keasikan kayak gini nih. Oke. Masyarakat juga harus tahu bahwa membaca itu asik gitu. Oke. Dilihat dari dimulai dari minat baca yang kurang tadi, kita menyadari hal itu. Jadi ya kenapa tidak gitu loh? Oke, siap. Bergerak di literasi. Ya, baik. Sahabat Wadala Channel, jadi seperti ini ya. Kita tadi tahu paling tidak gambaran kecil dari Kang Muammar. Sebenarnya TBJ terbentuk itu dari ketidaksengajaan sebenarnya. Akibat dari hobi ngopi sambil baca buku, asik diskusi, kenapa tidak ditularkan ke yang lain? Oke, sekarang saya minta Kang Dama untuk menginformasikan atau memberitahu pada kita dan pada Wadala Channel ini. Sebenarnya kenapa milihnya literasi? Kenapa nggak ngikuti arus tadi kayak menurut Suhokji ya? Tapi lebih pada konsep manusia yang merdeka dengan literasi tadi. Coba Kang, seperti apa?
Ya sedikitnya ya akan mengulas awal berdirinya TBJ sendiri ya. Ya TBJ itu terbentuk ketika ketidaksengajaan. Ketidaksengajaan antara saya dan pihak yang mensupport. Pada itu ada kawan dari organisasi OI. OI itu apa, Kang? OI itu organisasi orang Indonesia, orang Iwan Fals ya. Yang mereka yang suka sama Iwan Fals. Iwan Fals ya. Oke. Ketidaksengajaan kita bertemu di event di rumahnya, kebetulan di Luwinanggung ya, Tapos Depok. Itu saya bertemu dengan kawan dari Taman Baca Balaraja. Mereka melakukan ekspedisi. Ekspedisi pengenalan literasi yang itu tujuannya ke Jawa. Kebetulan ketemu saya. Pada saat itu saya cuma bawa buku 5. Nah, akhirnya kita ngobrol-ngobrol sama mereka. Udah, nanti kita bikinlah di daerah saya, tepatnya di daerah Jagapura. Akhirnya seiring perjalanan kita datang ke rumah, kita kumpulin kawan-kawan nih yang sejalan lah. Kita diskusikan tanpa basa-basi, udah kita gerak langsung. Tanpa pikir panjang karena emang sejalan. Kalau udah sejalan kan kita enak ya. Hajar habis ya. Mulanya di alun-alun pertama kali lapak kita di alun-alun Masjid Jagapura. Itu kita juga belum memiliki konsep seperti apa. Yang penting lapak kan. Dulu. Itu pertama kali buku disupport itu dari Taman Baca Balaraja. Taman Baca Balaraja. Berarti ada peran dari Taman Baca Balaraja itu. Dan kawan-kawan terinspirasi dari sana juga ya. Pertanyaan selanjutnya, ini pertanyaan yang menurut saya harus dijawab ya. Banyak anggapan bahwasanya apalagi Jagapura, Kang. Mari kita khususkan ke Jagapura ini. Jagapura, daerah perbatasan antara Cirebon dan Indramayu. Desa terakhir ke sana lagi udah Indramayu. Perangainya itu adalah perangai yang kemudian ke pesisir. Kencang, keras, kalau ngomong itu kayak orang marah. Dan cenderung dianggap bahwasanya Jagapura tertinggal oleh banyak kalangan. Namun, di sini ada satu hal yang belum mereka pahami. Ternyata ada Taman Baca Jagapura di sini. Ada orang yang menggiatkan literasi di sini. Nah, bagaimana respon dari masyarakat Jagapura itu? Apakah ada yang ditendang? Misalkan bukunya itu ditendang ke muka Anda, atau ditawuri garam dan suruh pergi. coba sampai tahu respon ya, kalau gimana? Alhamdulillah ya, selama kita ngelapak nggak ada ya yang kasar-kasar begitu. Alhamdulillah. Respon masyarakat itu pertama mereka itu memandang loh, mencurigai kan. Pada saat kita ngelapak tuh orang jualan atau apa sih kan? Iya. Tak tahu di alun-alun lapangan kita ngelapak buku, banyak anak-anak kan. Itu pun yang datang masih berpikir gitu. Ini buku buat apa gitu kan? Mau dijual apa di apa kan? Akhirnya kita sosialisasikan kan pada mereka yang datang. Monggo, ini buku bacaan dibaca gratis. Ada yang baca terus? Banyak. Alhamdulillah, pertama kali kita lapak itu kan posisi bulan Ramadan. Bulan Ramadan di desa kita kan kalau malam identik rame di alun-alun itu. Banyak anak-anak muda juga yang bermain di situ, kita rame, akhirnya kumpul lah. Dan kita kasih tahu, sosialisasikan kepada mereka, ayo baca gratis. Ayo mau pinjem pun gratis. Siap. Gini ya, berarti Kang Dama, sebenarnya kalau kemudian fasilitas buku itu terpenuhi, banyak yang minat-minat baca itu. Banyak. Nah, sekarang kamu Amar, gini Kang, buku apa saja sih yang kemudian sering dibaca oleh para pembaca ini? Apakah buku-buku ekstrim itu ada semacam, kan gini, sekarang zaman apa ya? Zaman era keterbukaan. Buku tentang Karl Marx misalkan, atau tentang buku-buku yang kekirian itu memang ada di TBJ. Apa khusus buku normatif? Semacam buku-buku yang sesuai dengan norma-norma saja. Itu ada peminat baca itu di sebelah mana yang paling laku di sana? Ya memang di TBJ ini dalam 4 tahun terakhir ya, dalam 4 tahun terakhir alhamdulillah buku komplit. Dari kiri, dari kanan, dari tengah itu ada semua. Kiri, kanan, tengah ada semua. Tapi rata-rata emang yang dibaca itu lebih ke normatif. Maksudnya anak-anak lebih memilih ke bacaan-bacaan seperti prosa, novel, puisi dan lain sebagainya. Cerpen. Kita juga menyediakan sebuah buku-buku seperti itu. Kayak ya tidak lepas dari buku-buku intelektual juga kita sediakan. Tapi emang kebanyakan
membaca dari apa yang mereka baca itu novel dan cerpen kebanyakan. Anak-anak muda. Iya. Bahkan ada juga di situ kita buku-buku seperti kayak buku-buku cara-cara memasak, cara-cara berkebun, cara-cara kehidupan tentang kehidupan sekitar ada di situ. Dan tidak sedikit juga dari ibu-ibu yang membaca cara masak. Ibu-ibu ada. Bahkan kita juga menyediakan majalah, maksudnya kumpulan majalah. Jadi ya kita memang kita menyediakan semua kalangan. Kita menyediakan fasilitas buku, silakan untuk dibaca gratis. Tidak dipungut biaya sepeser pun. Bahkan kita juga silakan dipinjam, dibawa pulang nggak apa-apa. Iya. Silakan dipinjam kalau memang tidak sempat dibaca di situ. Misalnya kayak kita juga kan ngelapak dari jam 7 sampai jam 10. Malam Misalnya malam jam 7 sampai jam 10 malam. Kalau memang tidak habis di situ dan masih penasaran, silakan dibawa pulang. Nanti boleh berarti ya? Boleh dibawa pulang dengan batas waktu tertentu. Kalau sudah habis ya silakan dikembalikan. Barangkali dipungut bayaran, minjem 20.000. Ya gitu atau gimana? Enggak. Betul itu karena yang misalkan lewat dari temponya itu kita kenakan cuma 500. 500 perak. Itu pun ibaratnya nggak terlalu apalah gitu. Nggak terlalu mereka yang meminjam ada rasa tanggung jawab. Oke. Ini sebatas hanya mengeksplor tanggung jawab dari para pembaca tadi ya. Siap. Oke. Ini mulia sekali, serius. Ini saya merasa tergerak di sini. Iya. Ada sekelompok pemuda dengan arus medsos, dengan arus game, arus TikTok yang beredar luas sekarang, mau konsen di literasi. Dan juga marketnya atau kemudian tujuannya adalah memerdekakan manusia. Ini istimewa sekali nih, menurut saya pribadi kan. Ini istimewa, memerdekakan manusia dengan literasi tadi. Nah, ada nggak sih hambatan atau tantangan dalam kegiatan literasi ini yang kemudian sampean semua ini membuka lapak, ditaruh buku-buku sampai dituduh sebagai penjual buku? Nah itu kan. Nah ada nggak tantangan atau hambatan yang kemudian meminimalisir atau kemudian mempersempit ruang gerak dari Taman Baca Jagapura ini? Saya mulai dari Kang Dama dulu ya. Silakan Kang Dama. Yang namanya hidup pasti ada tantangan. Sepakat. Iya. Pasti yang namanya tantangan, masalah itu ada ya namanya hidup. Apalagi kita dalam berorganisasi ya. Tantangan di TBJ ini apa? Tantangan di TBJ itu kadang kita diakomodasi ya, atau waktu ya. Iya. Kadang kita kan ngelapak di alun-alun, otomatis lah alun-alun. Kadang kalau kita hujan. Iya. Itu Faktor cuaca. Tantangan faktor cuaca ya. Iya. Pribadi kalau hujan itu? Ya itu kalau hujan kita pasti bareng anak-anak yang baca juga alhamdulillah ikut mengamankan buku-buku. Pindah itu sampai adalah kawan kita yang pakai rela kehujanan buat nutupin yang bacanya. Luar biasa, mantap. Dari kawan-kawan TBJ itu. Jadi saya itu sangat gimana ya sama TBJ itu bisa bertahan ini tuh karena semangat mereka, jadi semangat yang membaca gitu. Berarti melihat anak-anak itu kehujanan pada ribut pengen mengamankan buku, kita merasa terharu ya Kang, seperti itu ya. Ya luar biasa, mantap. Ada yang lain Kang Muammar, hambatan dan tantangan di TBJ itu apa? Mungkin hambatannya personal ya, maksudnya di sisi lain kita bergerak di bidang yang non profit. Iya. Maksudnya jelas ini pasti non profit. Jelas non profit, tidak ada biaya sama sekali. Maksudnya kita ikhlas gitu, melakukan ini ikhlas, nggak minta bayaran sama sekali. Di sisi lain umur kita juga harus bertanggung jawab terhadap ekonomi kita masing-masing. Iya. Nah, jadi sedikit banyak benturan-benturan itu ada. Iya. Kayak misal omong-omongan negatif atau omongan miring dari masyarakat. Pemuda-pemuda seumuran kamu itu seharusnya jangan terjun seperti itu, kerja aja, nyari uang yang banyak, biar bisa hidup bahagia gini sejahtera. Ya. Benturannya itu. Tapi di sisi lain untuk mengatasi hal itu, di mana kita harus bertanggung jawab terhadap ekonomi kita sendiri, dan kita juga bertanggung jawab terhadap kegiatan organisasi TBJ tersebut. Jadi mau nggak mau kita harus melakukan sebuah hal yang inovatif.
Caranya apa? Nah, Itu ya, realnya. Nah, kita juga sudah yang udah berjalan tadi, kita membuka usaha. Oke. Membuka usaha kecil-kecilan lah istilahnya untuk agar supaya omong-omongan negatif Oke. atau omong-omongan miring tersebut terpatahkan itu ya. terpatahkan Iya, gitu. betul. Kita bisa loh hidup di sini, mencari makan di sini Dengan tetap dengan komitmen tetap TPJ komitmen tadi. kegiatan kita Mantap. yang tanpa non profit Oke, gitu loh. Oke. Iya. Oke, luar biasa Kang Amar. Jadi gini, saya ada statement yang menarik dari antara Kang Dama dan Kang Amar tadi. Kang Dama tentang energi dari para pembaca yang antusiasnya tinggi, bahkan mereka masih polos, masih anak-anak. Di saat memang buku itu kena hujan, mereka merapikan dan begitu katanya kan. Dan tadi ada stigma masyarakat bahwasanya pemuda kok ngurusinya buku. Kenapa nggak mikir ekonomis kerja. Ini akibat dari doktrin materialisme yang sudah merasuk ke dalam masyarakat kita. Apa-apa diukur dengan materi. Ya. Cuma saya bersyukur dan saya sangat berterima kasih pada kawan-kawan di TBJ. Masih ada yang peduli dengan masyarakat kita, dengan literasi, dengan memerdekakan manusia tadi. Ini menurut saya konsep yang luar biasa kan. Saya apresiasi yang sebesar-besarnya. Kawan-kawan sahabat Fadilah Channel, kalau yang pengen menyumbangkan buku silakan ya, sumbangkan saja ke TBJ. Ya boleh ya? Iya. Oke boleh. Oke sekarang poin terakhir Kang, poin terakhir. Sekarang saya ingin ada pesan apa? Ada hal apa yang disampaikan pada kawan-kawan Fadilah Channel ini? Mangga, saya mulai dari siapa dulu nih? Dari Kang Dama dulu. Pesan untuk kawan-kawan di Fadilah Channel melalui oleh kegiatan-kegiatan yang digarap oleh Sampai ini bagaimana? Silakan. Ya, pesan saya untuk Fatayala Channel dan masyarakat luas juga ya. Iya. Ada kalimat knowledge is power. Jos ya, mantap ya. Pengetahuan adalah kekuatan. Dimana kita untuk mengetahui pengetahuan itu kita harus membaca. Dan baca juga itu ada aturannya. Iya. Ada tahapannya. Baca, hitung, tulis. Dari baca ke hitung ke tulis. Ini bukan artian kita membaca terus kita dihitung, kita tulis. Tapi lebih universalnya gini, kita baca situasi entah itu tulisan. Nah, misalkan kita udah membaca, kita menghitung. Hitung itu ibaratnya, oh kita bisa nggak melakukan itu? Kita bisa nggak yang melakukan sesuatu yang kita baca? Kemudian gerak. Gerak itu ya itu artian tulis. Jadi tahapan itu kalau dirubah dari tulis dulu, menghitung, membaca, itu tidak akan bisa. Jadi tahapan ketiga itu loh, yang sekiranya nanti menjadi power, menjadi kekuatan. Parameter ya? Parameter. Artinya bisa dilakukan dalam setiap kegiatan. Tiga konsep tadi, luar biasa. Tiga konsep itu lah. Luar biasa. Dan kalimat-kalimat itu, bahwa pengetahuan adalah kekuatan. Knowledge is power. Bahwasanya pengetahuan adalah kekuatan. Dan kawan-kawan Fadilah Channel yang saya cintai, ini Kang Dama menginspirasi kita dengan tiga konsep tadi. Membaca itu artinya kita membaca apa saja Kang? Silakan baca situasi, baca tentang kehidupan. Dengan membaca itu kita bisa mengkalkulasi, bisa memperhitungkan atau menganalisis ya. Sehingga datanya itu jelas. Karena datanya jelas, maka kita akan bertindak dengan tepat. Mantap Kang, jos sekali itu. Sekarang Kang Mawar, pesan untuk kawan-kawan di Fadilah Channel. Ya, kalau dari saya sederhana aja sih, sederhana. Untuk kawan-kawan di Fatahillah Channel yang terutama yang masih muda-muda, 10 atau 20 tahun ke depan, masa depan kita itu kita yang menentukan. Dari pemuda yang menentukan, bukan dari golongan-golongan orang tua. Jadi untuk menghadapi situasi di masa depan, kita harus mempersiapkan diri untuk lebih banyak pengetahuan. Yang tadi Kang Dama bilang, knowledge is power. Pengetahuan adalah kekuatan yang menentukan nasib di masa depan itu dari golongan pemuda. Jadi ayolah dari pemuda-pemuda di Jagapura khususnya dan sahabat-sahabat kawan Fatahillah Channel, ayolah jadi pemuda itu yang kreatif, aktif dan inovatif. Peduli lingkungan, peduli sekitar, dan jangan lupa baca buku. Itu penting untuk pengetahuan kita pribadi. Gitu aja, terima kasih. Luar biasa sekali, masuk. Keren. Hakikatnya memang ke depan bukan yang hidup sekarang. Justru generasi muda lah sebagai potensi-potensi yang akan datang. Kalau generasi mudanya hobi dengan TikTok, kalau generasi mudanya menghabiskan waktu dengan medsos, kalaulah generasi mudanya menghabiskan 24 jam
itu hanya untuk YouTube dan game, maka sudah mampuslah negeri ini besok. Seperti itu kan ya? Iya, seperti Oke, luar biasa sekali. Tetap semangat, baca buku, dan peduli sesama, peduli lingkungan. Dan saya sangat berterima kasih nih Kang atas kedatangannya. Terima kasih Kang Ya, Dewa. terima kasih Mantap, mantap. sudah Terima kasih diundang. Kang Muhammad. Dan saya doakan TBJ Jaya, TBJ maju, dan Amin. literasi di Jagapura akan semakin keren. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.